Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asep Edi Sabara, SEMPD dari Satuan Pendidikan SMA Negeri 1 Karangnunggal, Kantor Cabang Dinas Wilayah 12, Dinas Provinsi Jawa Barat. Fasilitator Ibu Citra Permata Endah dan pengajar praktik Ibu Neng Eris Herlina. Pada kesempatan ini akan menjelaskan modul 1.1.A.8 tentang koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi modul 1.1. Pertanyaan yang pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Yang saya rasakan, pertama, saya menganggap murid sebagai kertas kosong yang harus diberikan seluruh pengetahuan atau pendidikan baik oleh guru, orang tua, maupun lingkungannya. Yang kedua, dalam pembelajaran seringkali berpusat kepada guru dengan alasan merasa kurang maksimal pemberian materi kepada murid ketika menggunakan model pembelajaran berpusat kepada anak. Yang ketiga, dengan adanya KKM mengabaikan kompetensi anak yang berbeda sehingga anak dituntut untuk dapat disamakan dan terkesan dipaksakan. Yang keempat, pembelajaran yang tidak variatif dan kurang memaksimalkan media pembelajaran. Selanjutnya, pertanyaan yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Yang dapat saya rasakan, pertama, seperti halnya pemikiran dasar pendidikan, menurut KHD bahwa anak memiliki kodrat masing-masing yang memiliki kekuatan yang berbeda, konteks diri dan sosio-kultural atau budaya. Jadi, saya sudah tidak berpandangan lagi bahwa anak adalah kertas yang kosong. Tapi dengan kodratnya, kita sebagai pendidik harus bisa menebalkan karakter-karakter positif yang ada dalam anak, kemampuan yang belum tergali, sehingga nanti anak bisa mempersiapkan diri menjadi anak yang siap dalam kecakapan hidupnya. Yang kedua, belajar berpusat kepada anak. Ini sebagai inti dari Merdeka Belajar, di mana anak diberikan keleluasaan dalam mengeksplor kemampuannya berekspresi, bersifat kreatif, sehingga akan terjadi pembelajaran yang aktif. Contoh hal kecil, misalnya satu, di dalam kelas sebelum belajar, kita membuat kesepakatan belajar. Di situ terjadi interaksi dan kolaborasi antara guru dengan siswa, di mana siswa merasa diberikan penghargaan karena diberikan kesempatan untuk mengaktualisasikan keinginannya agar proses pembelajaran berjalan dengan lancar dan merasa anak dapat berfokus sehingga dapat menghasilkan pembelajaran yang diharapkan. Yang ketiga, pembelajaran yang variatif. Pembelajaran yang variatif tentunya harus didukung oleh kemampuan pendidik atau guru, utamanya dalam memilah metode model pembelajaran yang akan dipakai disesuaikan dengan materi yang akan diberikan kepada anak. Tak kalah pentingnya juga strategi dalam pembelajaran atau penggunaan media pembelajaran, baik yang
tradisional ataupun kekinian atau yang bersifat kodrat zaman. Pertanyaan yang ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran KHD? Hemat saya yang pertama, dalam kegiatan pembelajaran, kita sebagai guru, sebagai pendidik, harus memposisikan diri sebagai orang tua. Karena pokoknya pendidikan terletak pada ibu bapaknya, yakni orang tua yang dapat berhamba pada sang anak. Artinya, kita sebagai guru harus dapat melayani kebutuhan anak, baik kebutuhan jasmani maupun rohaninya, dan dapat melayani dengan ikhlas, tulus, penuh kasih sayang, tanpa mengharapkan apa-apa, dengan harapan ke depan peserta didik kita bisa menyiapkan dirinya cakap dalam kehidupan, sehingga dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai orang maupun sebagai anggota masyarakat. Yang kedua, dalam pembelajaran menyisipkan nilai-nilai kebudayaan lokal. Dalam hal ini bukan menampilkan kodrat zaman, tetapi kita sebagai pendidik harus membekali anak kita, membentengi anak kita, anak didik kita dengan kodrat alam, dengan nilai-nilai budaya yang positif, sehingga tidak mudah terbawa arus kodrat zaman yang bersifat negatif. Tapi harapan kita, peserta didik atau anak didik kita, dapat bersaing di dunia global dengan tetap menjadi anak Indonesia sejatinya. Seperti halnya harapan dari profil pelajar Pancasila. Yang ketiga, dalam pembelajaran menyisipkan permainan interaktif dengan memanfaatkan kodrat zaman. Tentunya pembelajaran yang berhasil yaitu pembelajaran yang menyuguhkan keaktifan, kekreatifan peserta didik kita. Bukan halnya hanya dengan metode dan model, tetapi dengan strategi juga media pembelajaran. Contoh hal kecil, ketika anak sudah merasa lelah, sudah merasa tidak mood lagi, seorang pendidik harus pintar menumbuhkan lagi motivasi anak untuk belajar, di antaranya dengan menampilkan atau menyuguhkan game-game, baik game yang sifatnya tradisional ataupun yang kekinian, yang banyak aplikasi-aplikasi yang ada dalam handphone. Akhirnya dari ketiga refleksi dan permasalahan pada modul 1.1 dapat disimpulkan bahwa tujuan akhirnya adalah merdeka belajar, di mana yang pertama guru dan siswa berkolaborasi bersama untuk menggali dan mengembangkan potensi siswa, mulai dari mengakomodasi karakteristik masing-masing sampai menjadi siswa yang paripurna atau student well-being. Yang kedua, guru dan siswa berkolaborasi untuk menciptakan kedalaman spiritual, intelektual, dan sosial untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya sebagai manusia
ataupun sebagai anggota masyarakat. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangannya. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.